Cara memasak brokoli agar nutrisinya tidak hilang. Sebelumnya saya sudah membahas kandungan nutrisi luar biasa dari brokoli dan efeknya terhadap kesehatan. Silahkan lihat di video di channel ini. Tapi sebetulnya ada yang lebih penting untuk diketahui, yaitu cara mengolah brokoli ini atau cara memasak brokoli ini supaya tidak hilang nutrisinya. Informasi ini saya ambil dari hasil penelitian tentunya, jadi bukan karang-karangan atau asal-asalan. Judul dari penelitian ini sendiri adalah Effects of Different Cooking Methods on Health Promoting Compounds of Broccoli. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, pengaruh metode memasak yang berbeda terhadap kandungan nutrisi pada brokoli. Jadi para peneliti di Cina ini membandingkan 5 metode memasak brokoli dan kemudian mengecek bagaimana efek dari 5 metode memasak ini terhadap kandungan klorofil, total protein dan total gula terlarut, karotenoid, vitamin C, dan glukosinolat. Umumnya orang memasak sayuran berdasarkan kebiasaan dan selera dan kurang memperhatikan kandungan nutrisinya. Padahal cara memasak bisa mempengaruhi vitamin, zat antioksidan, dan zat-zat lainnya seperti anti kanker, glukosinolat yang ada dalam brokoli. Jadi di penelitian ini mereka membandingkan 5 metode memasak brokoli. Pertama dengan cara merebus, yaitu 200 gram brokoli direbus dalam 400 ml air mendidih selama 5 menit, kemudian ditiriskan dan kemudian dianalisis. Kedua, mengukus. 200 gram brokoli yang sudah dipotong-potong dikukus di atas 200 ml air mendidih selama 5 menit dalam kondisi tertutup. Yang ketiga, microwave. 200 gram brokoli diletakkan di piring, ditambahkan 10 ml air, dimasak dengan microwave selama 5 menit dengan kekuatan full. Yang keempat, ditumis. Minyak kedelai sebanyak 10 ml dipanaskan terlebih dahulu hingga mencapai 140 derajat Celcius di dalam wajan. Kemudian 200 gram brokoli dimasukkan dan ditumis selama 5 menit. Setelah selesai, brokoli diangkat dan ditiriskan untuk menghilangkan minyak berlebih, lalu ditepuk-tepuk dengan kertas penyerap minyak. Yang kelima, tumis lalu rebus. Untuk metode ini, minyak kedelai 10 ml dipanaskan terlebih dahulu hingga suhu 140 derajat Celcius di dalam wajan. Kemudian 200 gram brokoli dimasukkan dan ditumis selama 2 menit. Setelah itu, air keran sebanyak 50 ml ditambahkan, lalu wajan ditutup dan brokoli dimasak kembali selama 3 menit. Terakhir, brokoli diangkat dan ditiriskan dengan cara yang sama seperti brokoli yang hanya ditumis. Hasil penelitian menunjukkan, di gambar pertama ini kita lihat efek metode memasak yang berbeda terhadap kandungan klorofil. Grafik nomor satu adalah mentah, yang kedua adalah metode masak direbus, yang ketiga dikukus, 4 microwave, 5 tumis, yang keenam tumis rebus. Dari gambar ini kita lihat bahwa yang dikukus masih dapat mempertahankan kandungan klorofil paling tinggi dibandingkan yang lainnya. Di gambar kedua ini menunjukkan kandungan total protein dan gula terlarut setelah dimasak dengan 5 metode yang berbeda. Ternyata baik itu protein dan gula terlarut yang tertinggi masih dimiliki dengan metode dikukus, walaupun kita lihat penurunan yang cukup banyak setelah dimasak di semua metode, terutama untuk protein. Di gambar ketiga ini ditunjukkan kandungan vitamin C setelah dimasak dengan 5 metode yang berbeda. Boleh dikatakan kandungan vitamin C hanya sedikit menurunnya pada metode memasak yang dikukus dibandingkan metode memasak yang lainnya. Untuk karotenoid, ternyata hampir di semua metode memasak penurunannya sedikit, tetapi yang tidak mengalami perubahan drastis adalah metode memasak kukus, microwave, dan juga ditumis. Untuk zat anti kankernya sendiri, yaitu glukosinolat, dalam hal ini mereka menunjukkan dua tipe, yaitu indol dan alifatik glukosinolat. Ternyata kita bisa melihat bahwa metode kukus tetap menjadi juaranya dalam hal mempertahankan kandungan nutrisi anti kanker ini pada brokoli. Jadi jika ingin mendapatkan kesehatan maksimal dari brokoli, sebaiknya pertimbangkan cara memasak dengan cara dikukus. Dengan cara ini, nutrisi dan zat anti kanker dalam brokoli tetap terjaga. Selamat mencoba, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih banyak.